warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Unsa dalam pelajaran kimia kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koloid. Pembahasan tentang sistem koloid kali ini diantaranya 1. Mengenai definisi koloid, 2. Perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi, dan yang ketiga jenis-jenis koloid. Sistem koloid adalah campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan suspensi. Sekarang coba kalian bayangkan keadaan dari campuran-campuran berikut ini. Yang pertama, kita campurkan air dengan gula pasir. Yang kedua, kita campur air dengan susu. Dan yang ketiga, kita campur air dengan pasir. Selanjutnya, ketika campuran tadi masing-masing kita aduk secara merata, kemudian kita diamkan beberapa saat. Nah, kira-kira bagaimana keadaan dari ketika campuran tersebut? Tentunya kita tahu ya bahwa campuran satu itu nanti keadaannya jernih. Jadi gula pasir tidak tampak lagi. Pada campuran 3, keadaannya keruh dan pasir akan mengendap di dasar wadah. Sedangkan campuran kedua tampak keruh, tetapi susu tidak mengendap di dasar wadah. Nah, seperti itulah keadaan larutan, koloid, serta suspensi. Jadi berikut ini adalah perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi. Pada larutan, campurannya bersifat homogen. Pada suspensi bersifat heterogen. Sedangkan koloid secara makroskopis tampak homogen, tetapi bersifat heterogen secara mikroskopis. Yang kedua, dimensi partikel pada larutan kurang dari 1 nanometer. Pada suspensi, dimensi partikelnya lebih dari 100 nanometer. Sedangkan koloid, dimensi partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Pada larutan, terdiri dari 1 fase, suspensi 2 fase, dan koloid 2 fase. Larutan bersifat stabil, suspensi bersifat tidak stabil, sedangkan koloid pada umumnya stabil. Kemudian yang terakhir, larutan tidak dapat disaring. Suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa, sedangkan koloid hanya dapat disaring dengan penyaring pulpen. Kita pelajari jenis-jenis koloid. Ada 8 jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang pertama adalah aerosol padat. Yang kedua, sol. Yang ketiga, sol padat. Yang keempat, aerosol. Yang kelima, emulsi. Berikutnya emulsi padat. Kemudian buih. Yang terakhir adalah buih padat. Dan inilah tabel lengkap mengenai jenis-jenis koloid beserta contohnya. Yang berupa sistem koloid atau jenis aerosol padat terdiri dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas. Contoh, asap, debu di udara, dan lain-lain. Berikutnya, sol. Sol merupakan campuran dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contoh ada sol emas, sol belerang, tinta, cat, dan sebagainya. Kemudian sol padat, fase terdispersi padat, mediumnya padat. Contoh gelas berwarna, intan hitam, dan lain-lain. Berikutnya aerosol dengan fase terdispersi cair dan medium gas. Contoh adalah kabut, awan, dan sebagainya. Berikutnya emulsi, terdiri dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi juga cair. Contoh susu, santan, minyak ikan, dan sebagainya. Kemudian emulsi padat, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat. Contoh adalah jeli, mutiara, dan sebagainya. Berikutnya buih, dengan fase terdispersi cair, gas, medium pendispersi cair.
Contohnya buih sabun dan krim kocok. Dan yang kedelapan tadi buih padat, pada fase terdispersinya gas, medium terdispersinya padat. Contohnya adalah karet busa, batu apung, dan styrofoam. Lalu mengapa tidak ada sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium gas? Nah, nanti silahkan tulis jawabanmu di link berikut ini. Demikian pembahasan kita kali ini tentang sistem koloid. Sampai ketemu pada video selanjutnya tentang sifat-sifat koloid serta pemanfaatan dari sifat-sifat koloid tersebut. Sampai jumpa.